Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Zukni dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024 Universitas Sriwijaya. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang diampu oleh Ibu Yuliana FH MPD. Pada video kali ini saya akan membahas laba maksimum pada pasar monopoli. Pada September 2024, KPPU merilis siaran pers bahwa mereka mulai menyelidiki dugaan monopoli aftur oleh Pertamina Patraniaga. Alasannya cukup serius. Perusahaan ini disebut menguasai hampir 99,97% pangsa pasar aftur di Indonesia. Artinya, hampir seluruh aftur yang dipakai pesawat komersial datang dari satu perusahaan. Media seperti Metro TV News, Tempo, CBNC, dan Kontan ikut melaporkan bahwa harga aftur di Indonesia relatif lebih tinggi dibanding negara tetangga. KPPU juga menemukan ada dugaan praktik eksklusif yang membuat perusahaan lain sulit masuk ke pasar. Buat kamu yang belum tahu, aftur adalah komponen biaya terbesar maskapai, bisa mencapai 30-40% dari biaya operasional. Jadi, kalau harga aftur mahal, efeknya langsung terasa pada harga tiket, biaya barang kiriman udara, dan bahkan konektivitas antar wilayah. Dalam ekonomi, monopoli punya kekuatan untuk menentukan harga, karena mereka satu-satunya penyedia di pasar. Monopolis menghadapi seluruh kurva permintaan pasar. Ketika mereka menambah output, harga harus turun. Itu sebabnya pendapatan marginal atau MR selalu lebih rendah daripada harga atau P. Monopolis memaksimalkan laba ketika MR sama dengan MC, bukan ketika P sama dengan MC, seperti pada pasar kompetitif. Hasilnya, harga lebih tinggi, output lebih rendah, ada deadweight loss, konsumen dirugikan, produser surplus meningkat. Ini pola klasik yang kita lihat juga pada banyak pasar dengan konsentrasi tinggi. Agar lebih jelas, mari kita pakai contoh sederhana. Misal, permintaan aftur mengikuti persamaan P sama dengan 200 min 0,1 Ki. Biaya marginal MC sama dengan 20. Kalau kita hitung TR, turunkan jadi MR, dan tetapkan MR sama dengan MC, kita dapat output optimal monopoli Ki sama dengan 900, dan harga P sama dengan 110. Tapi jika pasar kompetitif, output bisa 1800 dengan harga 20. Perbedaannya jauh banget. Harga monopoli bisa lebih dari 5 kali lipat, sementara jumlahnya lebih sedikit. Ketika KPPU menemukan pangsa pasar Pertamina Patraniaga hampir 100%, ini berarti pasar aftur hampir pasti bekerja dalam kondisi monopoli. Jika benar terjadi hambatan masuk, misalnya pesaing tidak bisa memasok di bandara, maka monopolis dapat menentukan harga jauh di atas biaya. Karena harga aftur Indonesia tercatat lebih tinggi dari beberapa negara tetangga. Ini konsisten dengan teori monopoli, yaitu P lebih besar dari MC. Ketika hanya satu perusahaan punya akses ke infrastruktur dan bandara, output bisa ditekan, harga bisa dinaikkan, dan maskapai tidak punya alternatif. Dampaknya bukan hanya ke maskapai, tetapi juga harga tiket bisa lebih mahal, kargo udara lebih mahal, logistik lebih lambat, harga barang bisa naik. Efisiensi ekonomi nasional berkurang, konektivitas antar daerah terpencil menurun. Oleh karena itu, penyelidikan KPPU sangat penting untuk melihat apakah ada tindakan anti persaingan. Jadi, monopoli bukan hanya istilah dalam buku teori. Ini beneran nyata dan bisa berdampak ke seluruh masyarakat. Kasus aftur ini menunjukkan bagaimana kekuatan pasar yang terlalu besar dapat mendorong harga lebih tinggi daripada yang seharusnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.